Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti antusias dan memang kita harus antusias. Kita semangat, harus selalu semangat. Karena kadang-kadang saudara, modal kita tinggal semangat doang. Uang bisa habis, modal barang bisa hilang. Tapi kalau orang kehilangan semangat, dia sudah kehilangan segala-galanya. Dan kadang-kadang orang cuma sudah nggak punya apa-apa lagi, tapi dia bisa menjadi sukses. Karena di awal-awalnya, dia cuma punya modal semangat. Ya, jadi kita harus tetap semangat. Nah, hari ini saya mau membacakan buat setiap kita Mazmur pasal yang ke-52 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya akan cerita tentang, saya sebut saja si positif dan si negatif. Suatu hari saya punya sebuah proyek yang sedang saya kerjakan, saudara-saudara. Belum berhasil, baru ada sedikit kemajuan, sedikit sekali ada progres. Belum berhasil, saudara-saudara, sedikit aja progres. Lalu hari itu saya ketemu sama si positif, saudara-saudara. Si positif, dia bilang, wah saya sudah lihat bro kemajuannya, luar biasa, katanya begitu. Dia menginspirasi saya, menyemangati saya untuk terus maju. Walaupun sebenarnya proyek itu belum jadi amat, proyek itu masih kelihatan banyak berantakan sana sini, tapi dia tidak melihat kepada yang berantakan, dia melihat progres walaupun cuma sedikit, dan itu membuat saya semangat. Lalu pada hari yang sama, saya juga bertemu dengan seseorang, kita sebut saya namanya si negatif, saudara-saudara. Dia bertemu dengan saya cerita tentang proyek yang sedang saya kerjakan. Lalu kemudian dia mulai melihat kekurangan-kekurangan yang melemahkan saya, saudara-saudara. Dia sama sekali tidak melihat kelebihan ataupun progres yang sedang berjalan. Dia sama sekali menutup mata terhadap mungkin ada progres sedikit lah, saudara-saudara ya. Dia tidak lihat itu sama sekali. Dia hanya sibuk mengkritik, sibuk membuli segala macam kekurangan yang ada. Dan tentunya apa yang dia katakan itu melemahkan saya, saudara-saudara, menghancurkan semangat saya. Dari dua hal ini saya belajar satu hal, bahwa kita bertumbuh di dalam hal-hal yang positif. Tidak ada orang bertumbuh dalam hal yang negatif, saudara-saudara. Environment yang positif itu membuat orang bertumbuh, membuat orang jadi semangat. Jadi, saudara-saudara terkasih, yuk kita menjadi pembawa kabar baik. Betapa pentingnya sebuah kabar, dia bisa menghancurkan dan dia juga bisa menumbuhkan, dia juga bisa membuat orang semangat, bisa mematahkan semangat, bisa juga menumbuhkan semangat orang. Jadi yuk kita memilih sebagai pembawa kabar baik. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita ini konsumsi jiwa kita, mood kita, hati kita itu dipengaruhi oleh apa yang kita dengar, apa yang kita lihat atau kita baca, saudara-saudara. Sangat dipengaruhi sekali oleh hal itu, oleh indera pendengaran dan indera penglihatan. Nah, di dalam masa-masa COVID ini, saudara-saudara, satu hal yang terenggut dari dalam diri saya adalah sukacita waktu itu. Saya kehilangan sukacita, saya kehilangan damai sejahtera. Lalu ketika Tuhan lawat saya, saudara-saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba saya mulai semangat kembali dan saya memutuskan tidak mau mendengar segala kabar buruk, saudara-saudara. Misalkan, wah orang yang meninggal meningkat sekian puluh persen. Wah di jalanan di negara ini orang-orang pada berjatuhan. Anda tahu, buat orang pengidap corona, saudara-saudara, kabar-kabar itu sama sekali tidak menguatkan, malah melemahkan, saudara-saudara. Hal-hal yang harus kita dengar, orang-orang corona itu yang harus didengar adalah hal berita-berita yang positif. Makanya saya menolak mendengarkan segala peristiwa, mau berapa kayak yang mati waktu itu, mau berapa kayak yang meninggal dunia, mau ekonomi goncang kayak apa, saya nggak mau baca sama sekali. Saya cuma mau mendengar hal-hal yang positif bagi jiwa saya, bagi roh saya, yaitu apa? Firman Tuhan, hadirat Tuhan, dan juga sesuatu yang memang menyenangkan seperti yang lucu-lucu gitu, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya membutuhkan kabar baik. Nah, dalam keadaan yang demikian, seperti sekarang ini, yang disebut sebagai the new normal, saudara-saudara, keadaan yang sedang susah, pengusaha susah, hamba Tuhan susah, jemaat susah, pemerintah susah, semua sedang susah, saudara-saudara. Dan bukan cuma Indonesia, seluruh dunia sedang mengalami kesusahan ini. Nah, dalam keadaan demikian, yang orang harus dengar adalah kabar baik, bukan kabar buruk, saudara-saudara. Jadi, ada dua hal yang saya mau sampaikan. Pertama, jadilah orang yang membawa kabar baik. Orang yang membawa kabar baik pasti disayang, saudara-saudara. Orang yang membawa kabar baik pasti ditunggu-tunggu, tidak akan dihindari.
Oleh karenanya yuk kita menjadi orang yang membawa kabar baik. Berhentilah kita menyampaikan kabar-kabar buruk. Berhentilah kita menyampaikan hal-hal yang tidak baik yang hanya melemahkan orang. Bangkitkan semangat orang, saudara-saudara. Jadilah inspirasi bagi orang. Jadilah motivator bagi orang. Jadilah motivator bahkan bagi diri sendiri. Begini saudara-saudara, 1000 motivator boleh mengatakan hal-hal yang luar biasa mengenai kita. Kamu bisa, kamu hebat misalkan saudara-saudara. Lalu juga seorang pencemooh bisa mengucapkan 1000 kata yang melemahkan kita. Kamu gak bisa, kamu jelek, kamu susah segala macam, kamu gak mungkin maju segala macam saudara-saudara. Jadi motivator boleh memotivasi kita, pencemooh boleh mencemooh kita. Tapi yang paling menentukan bukanlah kata-kata mereka saudara-saudara. Yang paling menentukan adalah apa yang kita katakan kepada diri sendiri. Contoh saudara-saudara, ada 1000 motivator memotivasi kita, ayo semangat, kamu bisa. Tapi hati kita berkata selalu, gua gak bisa, saya jelek, saya pasti gagal, saya gak mungkin sukses, saya pasti kalah. Ya kalah beneran saudara-saudara. Ataupun 1000 pencemooh berkata, lu pasti gak bisa, lu mah payah, lu segala macam, dia jelek-jelekin kita. Tetapi keyakinan dalam diri kita berkata, enggak, saya bisa, saya ini anak Tuhan, saya dirancang dengan segala keajaiban, saya pasti bisa. Saudara-saudara, maka pasti bisa saudara-saudara. Kenapa begitu? Karena apa yang kita katakan kepada diri sendiri itu sangat menentukan. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan hal-hal yang baik terhadap diri sendiri kalau informasi yang kita serap ada informasi yang negatif? Oleh karena itu yang kedua, yuk kita mulai memasukkan berita-berita yang positif ke dalam diri kita. Yuk kita mulai memasukkan hal-hal yang baik kepada diri kita, yang menjadi makanan penting bagi kita. Saya mau bacakan buat kita, saudara-saudara, Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan 3, judulnya Perasaan Tenang Dekat Allah. Dikatakan untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bagaimana kita bisa menjadi tenang? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan kata-kata ini bukan diucapkan oleh orang yang raja kaya raya. Enggak saudara-saudara, Daud memang berkuasa. Daud kemungkinan uangnya banyak karena dia raja. Tapi tahukah Anda bahwa musuhnya juga banyak? Musuh-musuh yang lebih hebat daripada dia. Negara-negara yang mengancam kedaulatan Israel yang memang mau membunuh Daud juga banyak saudara-saudara. Belum lagi musuh dalam selimut. Apa rahasia ketenangannya dia? Bukan prajuritnya, bukan perlindungan pagar tembok kota Yerusalem, tempat di mana dia tinggal, bukan saudara-saudara. Yang membuat Daud tenang adalah tinggal dekat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apa sih maksud tinggal dekat Tuhan? Ya kan? Praktisnya aja saudara-saudara. Orang yang tinggal dekat Tuhan pasti mendengar suara Tuhan. Anak-anak saya tinggal dekat saya karena satu rumah. Tiap hari mereka melihat saya melihat mereka. Tiap hari mereka mendengarkan omongan saya. Ada aja, ayo belajar, ayo kerjain PR, beresin kamar, wah segala macam. Ataupun ngobrol, wah kamu hebat ya, gitu ya. Saudara-saudara, kamu bisa ya. Itu mereka tiap hari menjadi konsumsi mereka. Saya lihat mereka melihat saya. Mereka mendengarkan perkataan saya karena saya bapaknya, saudara-saudara. Ya kan, dan saya pun berkomunikasi dengan mereka. Sederhana. Apa itu tinggal dekat Bapak? Sehingga kita menjadi tenang, saudara-saudara. Kalau ada orang asing tinggal dekat rumah saya, masuk dalam rumah saya akan usir dia, saudara-saudara. Berarti tinggal dekat Tuhan adalah menjadi orang yang dikenal Tuhan dan orang yang mengenal Tuhan, saudara-saudara. Tinggal bersama-sama, lalu mendengar suara Tuhan. Yaitu apa? Baca firman, saudara-saudara. Firman bukan cuma teguran, tapi juga ada hiburan, ada pujian, ada penyembahan. Jadi praktis aja supaya kita tenang tinggal dalam hadirat Tuhan tuh praktis aja saudara-saudara. Yaitu apa? Udah baca firman lah, pujian penyembahan lah, sembah Tuhan lah. Biar informasi yang masuk dalam diri kita adalah informasi yang membangkitkan iman kita. Tidak ada hal yang lebih positif daripada firman Tuhan. Jadi jadikan itu sebagai sumber utama untuk membangkitkan iman kita. Sumber utama untuk mempositifkan diri kita saudara-saudara. Kalau ini kuat, kita bisa menerima atau memilah-milah bahkan berita-berita yang negatif sekalipun. Tapi kalau ini kita lemah, saudara-saudara, berita kecil yang mengkhawatirkan pun menjadi seperti gunung besar yang menakutkan untuk kita. Jadi, yuk kita mulai dengarkan, memasukkan ke dalam diri kita, ya, dari mata maupun dari telinga, hal-hal yang positif. Firman Tuhan misalkan gitu, khotbah-khotbah dari hamba Tuhan yang menguatkan. Lalu, ya boleh nggak nonton film atau segala, boleh. Silahkan aja sebagai hiburan. Tapi saksikan, nontonlah hal-hal yang positif.
Bacalah berita-berita yang menguatkan kita, saudara-saudara. Bukan berita-berita yang bikin kita jadi stres. Berita-berita yang menguatkan kita. Amin, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yuk kita tinggal dekat dengan Tuhan karena ketenangan kita ada di sana. Praktis sekali saudara-saudara, baca firman, ya kan? Pujian penyembahan, kita berdoa, kita dengarkan lagu-lagu pujian, khotbah-khotbah hamba Tuhan. Itu dekat dengan Tuhan. Sesederhana itu saudara-saudara, secara praktisnya. Sesederhana itu, tidak susah dan tidak rumit-rumit sebetulnya. Sampai nanti diri kita dipenuhi oleh iman karena firman yang kita baca. Amin Bapak Ibu. Jadi tetap semangat, tetap antusias. Salam antusias dari saya, Leo Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.